Annyeonghaseyo. Kalau orang Jepang bilang konnichiwa. Kalau orang Muslim sudah sepatutnya kita bilang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka kami dari kelompok 3. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dari sebelah. Perkenalkan, nama saya Okta Satria Mandala. Saya Laura Azza Sofia. Dengan saya Nisa Dutri. Dan saya Dli Mulyan. Saya Gebre Aurora. Dan saya En Azari. Saya Jarod Jalan di sini. Baik, kami akan membuat video pembelajaran yang berjudul Garis Singgung Lingkaran. Apa sih garis singgung lingkaran itu? Simak videonya selanjutnya ya. Dadah! Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran baru tentang lingkaran. Kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Di video kali ini kakak akan mengajarkan tentang pengertian dari garis singgung, juga soal-soal sederhana dari garis singgung. Nah, garis singgung lingkaran itu adalah sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran, menyinggung satu titik di lingkaran ya. Dan ini satu properties atau sifat garis singgung yang harus selalu kita ingat. Garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi dari titik P ini kakak menarik suatu garis menyinggung titik di sini, misalkan titik A, ya. Dan garis AP ini selalu tegak lurus dengan jari-jari atau AO. Nah, ada beberapa sifat. Nah, pada satu titik di lingkaran ya, pada satu titik di lingkaran. Di titik A ini hanya bisa dibikin satu garis singgung. Jadi kalau kakak punya titik di sini juga, titik B, dia hanya bisa dibuat satu garis singgung. Tetapi kalau sebaliknya ya, kalau di luar sebuah lingkaran, ada titik, kakak bisa punya dua garis singgung. Misalnya kakak di sini punya titik lagi ya, titik Q misalnya. Kakak bisa punya dua garis singgung, satu ke sini ke titik C, satu lagi ke titik D misalnya. Ya, dan ini panjangnya pasti sama. Oke, ingat panjangnya pasti sama. Ini akan kepake banget di soal-soal berikut. Dan yang ketiga, garis singgung itu selalu tegak lurus dari jari-jari. Ya, seperti yang tadi kakak sudah bilang. Nah, rumus yang akan digunakan pada garis singgung itu sebetulnya rumus Pitagoras. Nanti di video berikutnya kakak menerangkan tentang garis singgung persekutuan. Dasarnya juga adalah Pitagoras, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita mau mencari garis singgung PA, ya, kita bisa melihat segitiga PAO, ya, di mana sini siku-siku. Maka untuk mencari garis singgung PA itu adalah sama dengan akar dari PO kuadrat dikurang OA kuadrat, gitu ya. Ini adalah rumus dari Pitagoras. Atau kalau agak bingung, ya, cara menghafalnya, ingat Pitagoras. Dari tegak lurusnya, siku-sikunya kita lihat ke depan, maka PO kuadrat ya sama dengan akar OA kuadrat, PO kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah PA kuadrat. Nah, gitu nih, kalau ditukar OA-nya pindah ke sini, jadi nanti seperti ini juga. Rumus lain yang akan banyak digunakan itu adalah kesebangunan. Meskipun pada kesebangunan ini sebenarnya adalah materi kelas 9. Namun mau tidak mau akan kita pakai nih di sini ya, di garis singgung lingkaran. Secara garis besar, kesebangunan itu adalah dua buah bangun atau segitiga. Kalau di garis singgung kita akan melihat banyak segitiga yang memiliki perbandingan yang sama. Nah, jadi kita akan membandingkan dari sisi dari dua buah segitiga. Biasanya kakak akan mempunyai format segitiga kecil per segitiga besar. Mau yang besar di atas, kecil di bawah boleh ya. Kemudian kalau kita lihat CD per CA. Dapat dari mana nih kak CD per CA? Gampangnya gini. Sisi tegak per sisi tegak. Ya. Atau
Ini berarti apa ya? Ini berarti tinggi. Tinggi dibagi tinggi. Ya, atau sama dengan alas dibagi alas, gitu ya. Alas segitiga kecil adalah DE. Alas segitiga yang besar adalah AB, gitu ya. Miring dibagi miring. Kira-kira seperti itu. Atau bisa juga seperti ini ya. Kebalik, sama nih. Segitiga besar kecil per segitiga besar. Misalnya ini tinggi. Kita lihat tinggi dari segitiga kecil adalah CE, gitu ya. CE per segitiga besar. Apa sih tingginya? CA, gitu. Sama dengan ini misalnya alas. Alas itu berarti kalau segitiga kecil DE per segitiga besar AB, gitu ya. Nah, nanti ini rumusnya gimana ya Pak? Kak, pakainya gitu ya. Kita akan pilih, misalnya kakak pilih pasangan ini dan ini, gitu ya. Atau pasangan yang ini dan ini, boleh, tergantung kebutuhan di soal nanti. Nah, ini yang satu lagi ya. Satu lagi bentuknya seperti ini. Sama, konsepnya tetap semua sama. Jadi segitiga kecil per segitiga besar. Ini contoh soal yang pertama ya. Jadi ini baru satu lingkaran, ada garis singgung. Pada gambar di samping diketahui TA sama dengan TB. Ini sama ya. Adalah garis singgung lingkaran P dengan jari-jari 6 cm. Kemudian ditanya adalah berapa sih panjang TA? Ya, berapa sih panjang TA? Gitu ya. Dan juga panjang AB. Diketahui PT-nya, nah ini 10 cm. Oke, ini jari-jarinya sudah digambar. Kita mau cari panjang TA. Berarti yang kita lihat itu segitiga yang ada TA-nya. Yang ada TA itu ini. Nah, segitiganya kira-kira kemana ya? Karena ada garis singgung, pasti ada jari-jarinya. Nah, pasti ada jarak ke titiknya. Nah, ini ada siku-siku. Kalau kita lihat depannya, berarti PT kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah TA kuadrat. PT-nya adalah 10 kuadrat. PA-nya jari-jari 6 kuadrat ditambah TA kuadrat. Berarti ini 100 sama dengan 36 ditambah TA kuadrat. Dapat nih, TA kuadratnya adalah 64. TA-nya adalah 8 cm. Beres soal yang ini. Sekarang yang B. Kalau kita yang lihat yang B, yang ditanya adalah panjang AB. Nah, ini agak tricky. Karena kalau panjang AB ini kita nggak bisa cari langsung. Lebih mudah kakak mencari AM. Kenapa kakak mencari AM? Karena segitiganya masih sama dengan segitiga yang tadi kita pakai. Ya, jadi kalau kakak gambar di sini, nah di sini 6, di sini tadi TA-nya 8, ya. Di sini kita punya alas di sini 10. Di sini kakak punya tinggi. Nah, ini yang mau dicari nih, AM. Ya. Jadi kakak melihat segitiga ini ternyata kakak bisa mencari luasnya dengan dua cara ya. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Dimana kalau luas segitiga yang pertama kakak pakai alasnya 6. Ini alas. 6 dikali 8 dibagi 2 sama dengan segitiga yang sama. Satu lagi alasnya kakak pakai ini. 10 dikali AM dibagi 2, ini boleh dicoret. 48 sama dengan 10 AM. Ya, jadi kita dapat nih AM-nya 4,8 cm. Nah, tapi yang ditanya adalah AB. Nah, AB itu berarti ya ini pasti sama besar ya. Berarti AB-nya, nah, AB itu 2 kali 4,8 atau 9,6 cm. Jadi gampang ya untuk soal yang nomor pertama. Pada gambar di samping PA, nah, PA itu dari P ke A itu garis singgung, panjangnya dikasih tahu 24. Panjang PO dari sini ke sini dikasih tahu 26. Ditanya diameter lingkaran. Nah, kalau kayak gini kita belum ada ya, jari-jarinya belum kita hubungin. Seperti langkah yang tadi kakak bilang, kita buat nih dari sini ke sini. Sehingga akan tampak sebuah segitiga, jadi kita tidak bingung dalam mengerjakan soal. Kalau udah begini udah gampang dong ya, berarti
Kalau kita lihat siku-sikunya, depannya adalah si PO. Berarti PO kuadrat sama dengan AP kuadrat atau PA kuadrat ditambah OA kuadrat. Gitu ya. Sehingga PO kuadrat ini 26 kuadrat sama dengan AP kuadrat 24 kuadrat ditambah OA kuadrat. Nah, ini berarti 26 kuadrat itu 676 ya, sama dengan 24 kuadrat itu 576 ditambah OA kuadrat. Berarti ini nanti hasilnya adalah 676 dikurang 576 sama dengan OA kuadrat. Dapat nih OA-nya adalah 10 cm. Nah, OA itu adalah jari-jari ya. Yang ditanya adalah diameter nih. Nah, berarti diameternya sama dengan 20 cm ya. Jadi gampang sekali soalnya. Kalau kita bisa melihat segitiganya, soalnya bisa kita kerjakan. Pada gambar di samping, AB itu garis singgung ya, AB garis singgung. Kemudian PB sama dengan 8, PQ sama dengan 6. Nah, yang ditanya tuh jari-jarinya berapa nih gitu ya, jari-jarinya berapa. Ini jari-jari berapa. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah ini kita akan memakai sifat dari si garis singgung ya. Kalau kita lihat dari titik Q, dari titik Q ini sebetulnya QA itu garis singgung, QP itu garis singgung ya. Kan dari satu titik bisa dibuat dua buah garis singgung, ke A dan ke P. Ingat panjangnya sama, berarti kalau ini 6, yang QA itu juga 6 cm. Nah sekarang QB, QB ini kalau kita lihat ada segitiga kecil yang di ujung nih ya. Ada 6, ada 8, triple Pitagoras, berarti ini 10 cm. Berarti panjang dari sini ke sini itu adalah berapa tuh? 16 cm. Nah, artinya kalau kita melihat ini, nah ini kalau kita lihat dari segitiga yang besar ya, berarti si BO kuadrat sama dengan si AB kuadrat ya ditambah AO kuadrat. Nah, BO itu dari sini ke sini itu adalah R ditambah 8 ya. Berarti R ditambah 8 kuadrat sama dengan AB itu 16 kuadrat ditambah AO itu R kuadrat ya. Jari-jari dia, kan kita mau cari. Ini boleh kita buka jadi R kuadrat ditambah, ingat ya, ini bukan tambah 64 tapi tambah 2 kali R kali 8, 16R tambah 64 sama dengan 16 kuadrat itu 256 ditambah R kuadrat. Ya, ini kita pindahkan dulu ke sebelah sini. Berarti R kuadrat dikurang R kuadrat ditambah 16R sama dengan 256 dikurang 64. Berarti ini coret 16R sama dengan 192. Nanti kalau dibagi R-nya ini dapat hasilnya adalah 12 cm gitu. Gampang ya. Berarti ini 12. Jadi kakak mau memakai sifat dari titik Q ternyata adalah sebuah garis singgung juga gitu ya. Jika jari-jari lingkaran A 7 cm, kemudian titik P berjarak 25 cm dari titik A. Coba kita cek dulu gambarnya. Titik A itu adalah pusat lingkaran ya. Kemudian di soal diketahui jari-jari lingkaran ini 7 cm. Berarti panjangnya AB ini sama dengan 7 cm. Langsung kita lengkapi gambar soalnya ya supaya memudahkan kita. Kemudian titik P ya katanya berjarak berapa? 25 cm ya terhadap titik A. Berarti panjang ruas garis AP ini sama dengan 25 cm. Yang ditanyakan berapa panjang garis singgung PB. Ini titik P, kemudian ini titik B. PB ini adalah garis singgung. Berarti sudut yang terbentuk antara garis singgung dengan jari-jari itu pasti 90 derajat. Pasti saling tegak lurus ya. Berarti sekarang kita punya segitiga siku-siku
ABP ya. Nah, kita punya segitiga siku-siku ABP ya. Karena ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras, ya kan? Yang menjadi sisi miring di sini adalah AP. Ya, sisi miring itu adalah terletak di depannya sudut siku-siku. Berarti ya langsung saja kita tulis, ini menurut teorema Pitagoras, AP kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah PB kuadrat. Ya. AP-nya diketahui 25, ini berarti 25 kuadrat. Kemudian AB-nya diketahui 7 cm, berarti di sini 7 kuadrat. Lalu yang ditanyakan ini adalah PB ya. Nah, ini PB kuadrat. Kemudian 25 kuadrat itu kan 625, 7 kuadrat itu 49. Nah, kemudian ditambah PB kuadrat. Lalu 49 ini kita pindah ke kiri. Ya, jadinya minus. Nah, 625 dikurang 49 sama dengan PB kuadrat. Langsung kita balik aja ya. PB kuadrat itu sama dengan 576. Maka PB itu sama dengan akar 576 sama dengan 24 ya. Satuannya dalam sentimeter. Artinya bila QR adalah garis singgung, maka panjang PR adalah. Oke, jadi ada gambarnya ya. Katanya QR, dari soal dikasih tahu QR adalah garis singgung. Oke, ini dia. Kita buat dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal. Dari soal kita ketahui panjang dari QR-nya ya, panjang dari QR-nya adalah 48 cm dan panjang QP lah ya. QP-nya adalah 52 cm. Tuh. Nah, yang ditanya adalah PR. Oke, ini dia. Lihat, PR itu apa? Ya, PR itu nih ya, adalah jari-jari. Ya, ingat untuk materi panjang garis singgung ini kita atau berkaitan sama teorema Pitagoras, di mana si QR-nya adalah B ya atau tinggi, lalu QP-nya adalah C atau sisi miring. Nah, berarti QP, nah berarti PR itu adalah A atau alas. Maka untuk menghitung PR atau mengetahui panjang PR, kita menggunakan rumus alas pada teorema Pitagoras. Jadi rumus untuk mencari alas ya, alas sama dengan akar C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, alasnya adalah si PR ya. Maka PR sama dengan akar C-nya adalah si QP, maka QP pangkat 2 dikurang B-nya adalah si QR ya. QR pangkat 2 sama dengan kita masukkan angkanya ya. Oke. QP-nya adalah 52, jadi 52 pangkat 2 dikurang QR-nya adalah 48, jadi 48 pangkat 2 sama dengan akar 2704 dikurang 2304. Nah, oke, sama dengan akar 2704 dikurang 2304 adalah 400. Nah, akar dari 400 adalah 20. Inilah jari-jari sebuah lingkaran 16 cm dan jarak titik di luar lingkaran dengan pusat adalah 34 cm. Panjang garis singgung lingkaran adalah, kakak buat ilustrasinya. Jadi di sini ada lingkaran, itu dengan jari-jarinya 16 ya, 16 cm. Lalu ada titik di luar lingkaran, misalnya di sini titiknya, itu dia memiliki jarak dari titik pusat ini ke titik di luar ini, jaraknya 34 cm. Kakak gambarkan, ini 34.
Lalu pertanyaannya adalah panjang garis singgung lingkaran. Yang ditanyakan tuh ini. Nah, ini tuh berapa? Jadi kalau kalian perhatikan kakak gambar ini itu sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Ya. Jadi kalau kalian disuruh mencari X, kalian menggunakan rumus Pitagoras. Ya. X itu adalah sisi siku-sikunya. Jadi kalau kalian disuruh mencari sisi siku-siku, itu kalian kurang dari 34 kuadrat itu sisi miring, dikurangi dari jari-jarinya, kuadrat. Akar 34 kali 34, 34 kali 34 ya. 16, 1, 13, 12, 1, 9, 10, 6, 5, 1, 1. 1, 1, 5, 6 dikurangi 16 kuadrat, mudah ya, 256. Lalu kalian kurang 0, 0, 9. Akar dari 900 itu 30. Jadi panjangnya besar, Q adalah pusat lingkaran yang kecil. Keduanya bersinggungan di B. Nah, ini ya, bersinggungan di B. Di mana PQ-nya itu 2 cm. Kemudian QB-nya 3 cm. Nah, kemudian AC adalah garis singgung lingkaran kecil. Tentukan panjang AD berapa, panjang AC berapa. Gitu ya. Wah, ini tidak segitiganya ya. Kita tarik dulu nih dari pusat Q ke sini. Karena dia AC itu adalah garis singgung lingkaran kecil. Berarti ke Q kita tariknya. Dapat nih ya. Nah sekarang ini pasti 3 cm juga. Karena dia jari-jari kecil. Yang jadi masalah adalah AQ-nya berapa nih ya. Nah AQ-nya berapa? Yang perlu kita perhatikan. Kita punya dari A ke P itu adalah jari-jari lingkaran besar. R besar. Dari P ke B itu juga R besar nih. Dari P ke B itu juga R besar ya, karena masih lingkaran yang besar. Artinya dari A ke P ini adalah 5 cm. Nah, artinya dari A ke Q itu adalah ya 7 cm. AP tambah PQ. Berarti sekarang kalau untuk menghitung si siapa ini? AD akan menjadi sangat mudah ya. Kalau kakak keluarkan lingkarannya, segitiganya. Nah, ini A, ini D, ini Q, ya. Si DQ-nya 3, ininya berapa? 7. Nah, kita tanya AD, gitu ya. Berarti kalau kita lihat siku-sikunya, nah, berarti AQ kuadrat sama dengan apa tuh? AD kuadrat ditambah DQ kuadrat. AQ kuadrat berarti 7 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah DQ kuadrat. Berarti ini 49 sama dengan 9 tambah DQ kuadrat. Nanti DQ kuadratnya adalah 40. Atau DQ-nya akar dari 40 ya. Akar dari 40 berapa nih kak? 40 itu 4 dikali 10 gitu ya. Berarti bisa keluar 2 akar 10. 4-nya yang keluar nih. 10-nya nggak usah. Nah sekarang gimana kita menghitung si AC gitu ya. Bagaimana nih cara kita menghitung AC? Karena dia garis singgung, biasanya soal-soal seperti ini kita akan mencari segitiga. Cuma agak sulitnya AC ini segitiganya kemana gitu ya. Berarti kita tarik garis ke sini nih. Nah ini pasti siku-siku juga. Kok tahu kak? Karena dia adalah sudut keliling ya, di sini menghadap setengah lingkaran 180. Ini pasti 90 derajat. Nah kalau sudah dapat seperti ini, artinya kalau kita mau cari DC jadi gampang. Kita akan pakai kesebangunan ya. Jadi yang segitiga kecil akan kakak kasih warna hijau. Nih warna hijau ya, warna hijau. Yang ini warna hijau. Segitiga besarnya itu yang warna orange. Ya, berarti kakak parsirnya ke sini. Nah, supaya kita bisa melihatnya sedikit berbeda. Kenapa pakai kesebangunan kak? Karena kalau kita lihat, kalau kakak mau mencari pakai Pitagoras biasa, segitiga orange ya, agak sulit nih. Karena kakak tidak tahu nilai BC-nya. Ya,
Tapi ini yang di sebelah sini kakak tahu semua nih. AD tadi kita sudah dapat 2 akar 10. 2 akar 10 gitu ya. Nah ini kalau kita bikin kesebangunannya, maka kita tinggal bikin segitiga hijau dibanding segitiga orange. Dibanding segitiga orange gitu ya. Kita lihat dulu alasnya. Segitiga hijau itu alasnya adalah si DQ ya. Segitiga orange alasnya itu adalah si BC. Sekarang kita lihat tinggi dari segitiga hijau. Segitiga hijau tadi yang ini, tingginya itu adalah si AD ya. Kemudian kita juga akan lihat tinggi dari segitiga orange. Nah, segitiga orange itu tingginya adalah AC. Nah, AC. Sekarang kita mau melihat miringnya ya. Tinggi tadi yang ada siku-siku ya. Miringnya sekarang kakak mau lihat. Miring yang segitiga hijau itu adalah AQ. Kemudian untuk segitiga yang orange, miringnya itu adalah AB. Nah, sekarang kita sudah dapat ini, kita akan pilih pasangannya. Kira-kira kalau kita yang mau kita cari kan si DC. DC itu ada di AC. Pasti kita akan pakai yang ini. Kita akan ambil yang ini. Sekarang kita mau ambil yang satu, yang tadi alas atau yang miring. Kalau kakak akan ambil yang miring karena yang alas kakak nggak tahu BC-nya. Ya. Sehingga persamaannya akan jadi seperti ini. AD per AC sama dengan AQ per AB. Itu ya. Nah, AD-nya itu 2 akar 10 per AC yang belum tahu sama dengan AQ dari sini ke sini 7. AB berarti 7 tambah 3 10. Berarti sekarang tinggal kita kali silang nih. 7AC sama dengan 20 akar 10. 10-nya kali 2 ya. Akar 10-nya nggak dikaliin. Kita dapat AC-nya adalah 20 per 7 akar 10. Tapi yang ditanya, oh ya benar, berarti yang ditanya AC. Ah, pas nih. Oh tadi kakak salah, bukan DC. AC yang ditanya. Kalau dicarinya DC, berarti tinggal tambah satu tahap aja. Kalau dicari DC, DC itu adalah AC dikurang AD. Berarti 20 per 7 akar 10 dikurang, berarti ini berapa nih? 14 per 7 akar 10 ya. Kakak ubah menjadi pecahan 2-nya. Dapat hasilnya nanti kalau dicari DC-nya itu adalah 6 per 7 akar 10. Baiklah, itulah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, saya ada pantun nih. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Ulang aja. Ya cukup.